Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can't imagine. Respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Istaidun, Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir Ustadz. Ya, alhamdulillah. Materi ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya atau minggu lalu, ya. Yang minggu lalu kita membahas mengenai pengertian ibadah dan muamalah. Ya. Pada hari ini masih mengenai tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Yang akan kita bahas sebentar nanti yaitu tentang pengertian akhlak. Ya. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian akhlak? Ya, ini. Akhlak berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Ya. Ya, siapa lagi? Pani? Ya. Akhlak adalah perilaku yang baik. Contohnya menghormati sesama teman dan menghargai yang lebih tua. Ya. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu setelah menonton video, ya sebentar, peserta didik meyakini kebenaran nilai-nilai yang terdapat pada pokok-pokok isi Al-Quran. Surah Al-Qalam ayat 4, Quran surah Al-Ahzab ayat 21 tentang akhlak dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, setelah menonton video, peserta didik dapat mengamalkan. Ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kemudian di sini kelompok 3. Al-Qalam ayat 4 itu menyangkut tentang budi pekerti, ya. Itu misalnya tingkah laku yang baik. Contoh itu berbuat baik kepada sesama teman. Ya. Di sini kita akan diputarkan video, ya. Kalian akan mengamati video tentang pembelajaran mengenai akhlak. Ya. Sekarang silakan menyaksikan.
Dari penjelasan Ustaz tadi, ada yang tidak dipaham? Silakan bertanya. Ya, silakan. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 menjelaskan tentang akhlak mulia. Bagaimana yang dimaksud dengan akhlak mulia itu, Ustaz? Ya, itu tentang akhlak yang mulia itu terdapat pada surat Al-Qalam ayat 4 ya. Di situ menjelaskan tentang akhlak ya, memiliki akhlak yang mulia atau yang luhur. Misalnya akhlak yang mulia itu kalian seumpamanya dari rumah datang di sekolah, kalian menunjukkan akhlak yang mulia itu. Misalnya sesama teman kalian saling menghargai. Kemudian dengan guru kalian menghormati guru. Ya. Silakan. Bagaimana hadis Ahmad dari Abu Hurairah? Ya. Mengenai hadis dari Abu Hurairah atau hadis riwayat Ahmad, di situ Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya adalah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Ya. Ya. Silakan berdiskusi, membuat resumenya menurut kelompok masing-masing. Ya. Sekarang kita mempresentasikan hasil resume dari diskusinya kita tadi. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian akhlak biasa diartikan sebagai etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundament penting dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menegaskan bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima hal akhlak. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Penjelasan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam Al-Quran, salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi adalah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kelompok
berdua ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian akhlak mulia. Secara etimologi, akhlak berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup. Dari presentasi kami tadi dari kelompok 1, ada yang dari kelompok lain belum paham, silakan bertanya. Saya dari kelompok 3 bertanya. Jelaskan isi hadis Ahmad dari Abu Hurairah. Oke, saya akan menjawab. Isi hadis Ahmad dari Abu Hurairah adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam Al-Quran, salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi adalah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ya. Betul. Oke, sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari semua rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menarik sama-sama tentang kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama di situ mengenai tentang akhlak, semakna dengan istilah etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundament penting dalam ajaran Islam. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah model dan suri tauladan bagi umat dalam bertingkah laku dengan akhlak mulia atau karimah. Kemudian kesimpulan ketiga, Rasulullah SAW adalah sosok yang selalu mengamalkan Al-Quran. Apapun diperintahkan dikerjakan. Sebaliknya, semua yang dilarang dalam Al-Quran akan ditinggalkan Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, Allah memberitahukan kepada kita bahwa Rasulullah merupakan manusia yang mulia lagi sempurna, pahlawan dan pemberani. Maka umat Islam harus meneladani beliau dalam semua hukum, kecuali ada dalil syar'i yang khususan boleh. Ya, itulah kesimpulan kita mengenai pembelajaran kita dari awal tadi. Ya, untuk materi yang minggu depan Ustadz memberikan tugas, mencari tugas melalui buku paket, ya bisa juga melalui internet, yaitu tentang masalah hukum. Itu hukum masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita sebelumnya, dan yang tadi itu tentang pengertian akhlak. Ya, dari semua materi yang kita bahas hari ini, marilah kita menutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa dengan surah Al-Fatihah.